Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merespon dinamika yang berkembang di lapangan terkait barang-barang kiriman milik pekerja migran Indonesia, sebagaimana diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, setelah mendengarkan banyak masukan dari berbagai pihak dan tentu juga dari para pekerja migran Indonesia. Khususnya BP2MI melakukan kunjungan pada tanggal 4 dan tanggal 5 ke Semarang dan juga ke Surabaya. Tanggal 4 kami melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, melihat 2 gudang penampungan barang, dan tanggal 5 kami datang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan mengunjungi 1 gudang penampungan. Atas temuan di lapangan tersebut, sebagaimana yang menjadi komitmen BP2MI untuk selalu transparan dan terbuka kepada masyarakat rakyat Indonesia, karena memang ini adalah era keterbukaan, karena tidak ada setiap lembaga pemerintah yang diwajibkan untuk menutup-nutupi kerja-kerja yang diamanatkan oleh undang-undang kepada masyarakat, maka transparansi dan keterbukaan sudah menjadi bagian dari kultur kerja-kerja BP2MI. Dari hasil kunjungan dan berbagai pemberitaan yang muncul, tidak sedikit tentu juga ada pihak yang mempersoalkan sebagaimana yang dilakukan oleh BP2MI yang terkait dengan transparansi dan keterbukaan tersebut. Tentu BP2MI memahami ini bagian dari dinamika yang harus dilewati, dan kami juga menghargai pro dan kontra atas apa yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tapi secara prinsip bahwa BP2MI selalu ingin menyampaikan hal-hal yang bersifat fakta di lapangan. BP2MI ingin mengedepankan transparansi dan keterbukaan kepada rakyat Indonesia, karena kami sadar dan tahu persis bahwa tidak ada lembaga negara di Republik ini dan tidak ada para pejabat yang berada di kementerian dan lembaga di negara ini yang lepas dari pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban politik kepada masyarakat. Sehingga apa yang kami lakukan tentu kami serahkan semua kepada rakyat Indonesia untuk menilainya. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan para awak media dalam keterangan pers pada hari ini. Pertama, bahwa pada hari ini kita mendapatkan berita yang sangat menggembirakan. Sekali lagi, pada hari ini kita mendapatkan berita yang sangat menggembirakan bahwa atas apa yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga tentu atas upaya teman-teman media untuk memberitakan kunjungan BP2MI tanggal 4 dan tanggal 5 ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan Tanjung Perak, Surabaya, ini langsung direspon oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, di mana pada hari ini, hari Selasa 9 April 2024, tadi jam 9.00 hingga jam 12.30, cukup lama cukup memakan waktu 3,5 jam, telah dilaksanakan rapat antar kementerian lembaga setingkat eselon 1, di mana rapat dipimpin oleh Sesmenko Ekonomi dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Terundang dalam hadir rapat tersebut yaitu BP2MI, kemudian pihak Bea Cukai, kemudian Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, kemudian Sekretariat Kabinet, kemudian Kepala Bea Cukai Jawa Tengah, kemudian Kepala Bea Cukai Jawa Timur. Tentu BP2MI menyampaikan terima kasih, respon cepat dan sangat positif, dan kepada rakyat, khususnya para pejuang devisa, pekerja migran Indonesia, selalu ingin saya berikan semangat dan optimisme. Tidak ada sukses tanpa perjuangan. Dan jika kita sudah berjuang, maka kita harus optimis bahwa insya Allah perjuangan itu akan berhasil. Keputusan rapat tadi, selain
pimpinan rapat meminta masukan dan pertimbangan-pertimbangan dari perwakilan kementerian lembaga yang diundang, rapat memutuskan bahwa nanti pada tanggal 16, kalau tidak salah, sekali lagi tanggal 16 April 2024 akan dilaksanakan rapat terbatas, ya, yang akan dihadiri oleh pimpinan kementerian dan lembaga. Ya, sekali lagi rapat terbatas yang akan dihadiri oleh kementerian dan lembaga, pimpinan kementerian dan lembaga. Ya. Nah, dalam rapat tersebut tentu BP2MI saya langsung yang akan hadir, insya Allah ya. Dan dalam rapat tadi disampaikan bahwa BP2MI diminta memberikan masukan terkait dengan upaya pemerintah untuk segera melakukan revisi atas Permendag 23 tahun 2000, Permendag nomor 36 tahun 2024. Artinya dorongan kita agar dilakukan revisi insya Allah berhasil ya, karena BP2MI sudah diminta memberikan masukan terkait poin-poin penting untuk dilakukannya revisi terhadap Permendag nomor 36 tahun 2024. Kemudian dalam rapat nanti juga BP2MI diminta untuk menyampaikan ya, pandangan terkait barang-barang milik pekerja migran Indonesia yang saat ini ya, sejak kami melakukan kunjungan tanggal 4 April dan 5 April di Semarang dan Surabaya masih tertahan di gudang-gudang penampungan yang ada di dua pelabuhan tadi, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan juga Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Nah, tentu Sobat Migran, ini menjadi kabar gembira mengawali apa yang ingin saya sampaikan terkait penyampaian keterangan pers pada hari ini. Yang kedua, bahwa barang-barang PMI yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Mas, BP2MI berada pada posisi atau standing position, meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan barang-barang tersebut. Agar barang-barang tersebut segera cepat tiba di keluarga para pekerja migran Indonesia. Tentu dengan langkah-langkah harmonisasi masing-masing kementerian lembaga, lebih khusus harmonisasi BP2MI dan juga Bea Cukai dalam hal harmonisasi data-data mana yang dikategorikan PMI yang resmi tercatat, mana yang dikategorikan PMI yang dulu berangkatnya unprosedural ya, dan tentu mana yang nanti akan dipilah barang-barang milik umum. Tentu dengan harapan karena revisi terhadap Permendag 36 2024 akan dilakukan prosesnya, maka ya, kami akan meminta, ya, BP2MI akan meminta, ini bukan keputusan karena bukan kewenangan BP2MI. BP2MI akan meminta agar barang-barang yang sekarang tertahan tidak lagi harus dilihat dan mengacu kepada Permendag 36 2024. Kalau mengacu kepada Permendag ya 36 2004 tentu mengacu kepada pembatasan ya, sehingga kelebihan dari barang-barang itu tidak otomatis tidak bisa diterima oleh keluarganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bea Cukai, kelebihan dari barang-barang yang diatur pembatasannya oleh Permendag, maka ya, opsi pertama akan dikembalikan ke negara penempatan, ke pengirim para PMI kita atau dimusnahkan. Nah, tentu ya sambil menunggu proses revisi yang akan dilakukan, maka barang-barang yang sudah ada di dua pelabuhan tadi tidak lagi mengacu pada Permendag, artinya di mana sudah dikategorikan, diidentifikasi pendataannya barang PMI, dikeluarkan dan diserahkan kepada keluarga. Ini perjuangan BP2MI, ini standing position BP2MI. Ya, mudah-mudahan tentu ini berhasil dan mendapatkan respon positif dari teman-teman kita, ya, bapak-bapak, ibu kita di kementerian lembaga. Kemudian, saudara, yang ketiga, mohon maaf, terkait proses revisi Permendag 36 yang sedang dibahas sekarang atau tadi ya oleh kementerian lembaga, BP2MI mengusulkan, tadi BP2MI tetap pada posisi ya mengusulkan agar tidak ada pembatasan terhadap barang kiriman PMI. Ini adalah posisi BP2MI sejak awal mengusulkan. Saya juga ingin menjawab ya apa yang ditayangkan dalam YouTube seorang YouTuber ya dengan akun Mr. Z ya. Nah, mudah-mudahan tentu Mr. Z nonton nih agar ada perimbangan ya berita
agar fair, ya, agar adil, ya, dan tidak sepihak. Ya. Jadi BP2MI pada posisi ketika revisi ini akan dilakukan, maka BP2MI akan kembali pada semangat awal. Semangat awal BP2MI adalah tidak ada pembatasan. Ini harus clear. Jadi yang dimaksud pembatasan, ya, sebagaimana yang dipahami oleh BP2MI adalah pembatasan mana yang setelah kita perjuangkan, kemudian mentok, kemudian hanya mengatur akhirnya barang-barang tertentu dengan nilai tertentu. Tapi bukan berarti jika lebih dari barang yang dibatasi, PMI tidak boleh ngirim. Gitu ya, ini harus clear nih. Harus clear. Ya, nanti akan saya jawab khusus ya, apa yang hari ini beredar, saya lihat di TikTok kalau tidak salah, ya, seorang TikToker dengan akun